Mingkan November. Bapak, Ibu, tokoh masyarakat,
tokoh agama yang hadir di dalam ini. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam rangka sambutan niki kami atas nama jamaah Menceng menyampaikan ribuan terima kasih kepada Bapak Guru yang alhamdulillah dapat menyempatkan diri dalam hal ini juga yang menyampaikan sejak kerawuhan Bapak Guru sampai selesainya acara niki, mungkin arah tata cara, tata krama tak kurang berkenali Bapak Guru. Kami atas nama pengurus masjid bersama jamaah mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu selaku jamaah. Mungkin arah program rencana saya kurang berkenali Bapak Ibu. Dalam kesempatan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maklum Bapak Ibu yang kami hormati, masjid niki di bulan puasa niki namun diibaratkan para manusia yang saling pakaian, sehingga hal-hal ditelah bayangan, ditelah pikiran terlaksana di bangunan niki. Lalu Bapak Ibu yang kami hormati, namun bangunan niki sekedar yang saling campur, sekedar dan sekali lapis. Adapun awal dengan masjid niki adalah betul-betul jasa, betul-betul pengadik-adik dengan bapak-bapak selaku tokoh masyarakat. Namun kami selaku penerusnya hanya bisa sekedar merubah warna, merubah pakaian. Namun para rekan-rekan niki yang saya insyaallah perang kemarin. Namun rekan-rekan niki dan saya niki ya. Rekan-rekan niki ya. Namun kulit-kulit niki dan insyaallah bani ya berubah. Ada yang sesuai dengan harapan masjid masyarakat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, di tahun 10 atau 20 tahun saya akan datang, generasi-generasi penerus kita menentang budaya, mungkin arah model-model baru terbit di tahun-tahun berikut ini, tentang budaya baru di Nasrani, baru berubah. Perbincangan masjid ini tetap bagus sesuai dengan harapan waktu ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, terutama tokoh-tokoh kami selaku masyarakat, tokoh masyarakat, sawalah beli jasa berupaya berbuat dengan tinggi. Kali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apalagi makin ini sedang yang perlu gawe ibadah puasa. Tak mungkin barang yang telah sepanjang lebar sudah bertemu dengan sabar, nanti dua insyaallah yang berubah makin laku tokoh-tokoh kami tidak baik searah apa kami tiap dari semenang lagi tidak punya kami cerita dengan badak. Insyaallah niki menurut gambar searah masjid sehingga pengurus terus bekerja, terus berbuat sehingga dalam waktu singkat masjid ini arah perubahan. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami atas pengurus masjid menyampaikan Tuhan terima kasih daripada partisipasi peserta izin turun terhadap pembangunan masjid ini. Para baru terakhir Gresek, Perisi, PP untuk pembangunan tetap jalan. Demikian terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian peringatan dalam Nuzulul Quran yang akan disampaikan oleh Al-Mukarramun Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Muzani LCMA, kepadanya dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wal
والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin al-masyayikh, para ahli ulama, para asatidz, tokoh-tokoh agama, para orang tua kami, pengurus masjid Nurul Wahyu, singkatnya ibu bapak yang jemaah masjid Nurul Wahyu yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu kita. Dari menjelang isya kita berada di sini beriktikaf di masjid ini. Mudah-mudahan iktikaf kita menjadi iktikaf makbulan, iktikaf yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat kita, wirid dan zikir kita, doa kita menjadi doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita duduk bersama di sini untuk menunjukkan syiar agama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan kegiatan ini, mengisi masjid ini, memperbaiki bangunan masjid ini. Itu semangatnya adalah kita menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini adalah hamba-hamba Allah yang siap melaksanakan ajaran-ajaran agama Allah. Bukan untuk memperlihatkannya kepada manusia, bukan untuk menampakkannya kepada makhluk Allah, tetapi menunjukkan bahwa kita ini begitu mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, siap kita melaksanakan kehendak, perintah serta kemauan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesyukuran kita semuanya, kesyukuran kemudian semuanya, bahwa sampai hari ini kita masih bersemangat melaksanakan syiar-syiar agama. Pengumuman sahur dari jam 3:30 bahkan sudah kita dengarkan. Orang kadang urusan, kendati ada yang sampai jam 11 malam tidak menggunakan mikrofon atau loudspeaker atas, tetapi sayup-sayup ada yang kita dengar menghidupkan malam-malam Ramadan dengan tadarusan. Suasana tarawih dan sholat witir, ya, tidak hanya di masjid tetapi di musola itu adalah termasuk syiar agama. Aslinya bapak-bapak, ibadah sunat itu dirahasiakan, tetapi khusus untuk tarawih itu malah dinampakkan, menghidupkan suasana Ramadan, mensyukuri keberkatan bulan Ramadan. Ini yang kita syukuri pertama kali, bahwa sampai hari ini, sampai malam ini, kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan bahwa penduduk yang siap menjalankan kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam syariat Islam ini. Selawat serta salam kepada Rasul yang kepadanya Al-Quran diturunkan, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuzul Quran itu ada yang menurunkan, yaitu Allah. Ada yang diturunkan, yaitu Al-Quran. Ada orang yang kepadanya Al-Quran diturunkan, yaitu Rasulullah SAW. Ada kaifiyatun nuzul, bagaimana dia diturunkan, ya. Ada kapan diturunkan.
Semua pertanyaan atau hal-hal tadi itu masuk ke dalam nuzulul Quran. Allah lah yang menurunkan Al-Quran. Tetapi kita pantas bersyukur untuk kedua kali Al-Quran itu ternyata mampu diemban oleh manusia, yaitu baginda Rasulullah SAW. Allah mengabarkan kepada kita dalam Al-Quran. Coba, lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin, kalau kami turunkan Al-Quran ini ke gunung, bagaimana buat gunung itu? Gunung itu adalah autadul ardi, pasek-pasek bumi, ya. Wal jibala autada, gunung-gunung itu adalah pasek-pasek bumi yang menjaga keseimbangan bumi. Tanpa gunung, bumi ini akan bergoyang secara tidak stabil. Gunung itu yang menjaganya, gunung Rinjani itu yang menjaga belahan kepemimpinan tanah sasak, tanah lombok ini seimbang. Gunung itu adalah gambaran kekuatan, gambaran keteguhan. Tetapi apa? Jika Al-Quran diletakkan di pundak gunung-gunung itu, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Tidak mampu menahan waktu, tidak kuat menahan, mengemban amanah yang bernama wahyu atau Al-Quranul Karim. Lara'aitahu, pasti engkau akan lihat gunung itu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, gemetar, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa? Bahwa kenyataan Al-Quran itu turun kepada manusia, yaitu Rasulullah SAW, itu membuat kita semangat bahwa kita ini memiliki kekuatan. Manusia itu diberikan oleh Allah kekuatan, bahkan bisa menggali gunung. Bukan hanya bisa membentuk gunung, tetapi menggalinya. Dan gunung tidak bisa mengalahkan manusia. Coba kaum dulu itu, kaum Ad dan kaum Samud itu, untuk membuat rumah mereka memahat gunung. Wayantikuna jibala buyuta, mereka itu memahat gunung untuk membuat rumah. Kaum sebelum Rasul, umat-umat sebelum kita ini, diberikan kelebihan oleh Allah, bahkan untuk buat rumah saja mereka gunung-gunung batu mereka pahat. Jadi Bapak-bapak, kita harus menyadari bahwa kita ini diberikan kekuatan, kelebihan di atas makhluk-makhluk yang lain. Maka bersyukur kita jadi manusia. Bagaimana cara bersyukur menjadi manusia? Menghargai kemanusiaan kita, menghargai bahwa kita ini adalah manusia, al-insan wal insaniyah. Insan itu manusia, insaniyah itu adalah kemanusiaan. Tanpa kemanusiaan, hilanglah nilai-nilai kita sebagai manusia. Tanpa agama, Al-Quran menggambarkan itu manusia itu akan seperti kal-an'am, seperti hewan ternak, abal, bahkan lebih buruk daripada hewan. Maka syukur kita itu diciptakan oleh Allah menjadi manusia dengan cara apa? Menjadi berusaha, berikhtiar, menjadi manusia yang baik-baik. Kalau tidak bisa memberikan manfaat, mudah-mudahan juga jangan memberikan mudarat. Kalau tidak bisa menolong, jangan merusak. Kalau tidak bisa membantu, jangan berkhianat. Kalaupun sekali lagi tidak bisa menghadirkan maslahat, janganlah mengupayakan mudarat atau mafsadah. Hidup kita ini kan seperti perjalanan. Entah kita yang menunggu mati atau mati yang menunggu kita. Entah kita yang berjalan kemudian sampai kita kepada terminal yang bernama al-maut, ataukah maut itu yang mengejar kita.
Tetapi yang jelas hidup kita ini adalah seperti as-sayru, seperti perjalanan. Dan dalam perjalanan itu semua kita ingin kita berjalan ke arah yang benar. Dan ada manusia itu ingin berjalan ke arah yang salah. Dan semua manusia itu keinginannya itu berjalan ke arah yang benar dengan cara yang benar. Itu berjalan ke arah yang benar itulah makna ar-rusdu pada ayat yang dibacakan tadi. La'allahu yarshudun. Ar-rusdu salah satu maknanya adalah as-sayru ilal ittijahis shahih, berjalan ilal ittijah ke arah ketujuan as-shahih yang benar. Ukuran benar itu bukan benar menurut nafsu. Ukuran shahih itu bukan benar menurut akal semata. Tetapi ukuran as-shahih itu adalah benar menurut agama, benar menurut syariat. Bukan benar menurut akal saja, bukan benar menurut adat saja, tetapi benar menurut syariat. La'allahum yarshudun itu semoga mereka mendapatkan rusdun. Dan salah satu makna rusdun itu adalah as-sayru ilal ittijahis shahih. Jadi berjalan, bergerak menuju ke arah yang benar. Belajar kita ini sudah ke arah yang benar belum? Kita mengaji ini sebenarnya arah kita sudah benar atau tidak? Cara kita berusaha itu sudah berada di track yang benar atau tidak? Cara kita menjalankan rencana-rencana ini memang sudah tidaknya sahih atau tidak? Sudah jalan menuju tujuan yang benar atau tidak? Karena kalau sudah benar tujuannya, benar jalannya, kalau bahasa kabar itu tenanti sesampai, tenanti diri kesampai doang. Kalau sudah kita berada pada jalan, pepatah Arab mengatakan man saro ala darbi wasala, man saro ala darbi wasala. Siapa-siapa yang berjalan pada jalan yang memang semestinya wasolah, dia akan tunggu sampai saja. Entah cepat atau lambat, dia akan sampai kepada tujuan yang dihajatkan. Kalau hajatnya misalnya anak-anak kita ini atau hajat kita ini mau khatam setidak-tidaknya 1 kali di bulan Ramadan, tetapi kita sampai malam ke-20 ini belum memulai baca Quran, maka itu namanya kita punya tujuan tetapi belum saroh alat darbi, belum menjalani jalan yang semestinya, maka mungkin tidak sampai. Tetapi kalau berniat menghafal Quran sekali saja bulan Ramadan, maka harus jalannya dicicil. Orang yang anak-anaknya belajar di sekolah juga, kalau sudah benar ya, alat darbinya sudah berada pada jalannya, insya Allah tinggal menunggu sampai saja. Mansaro alat darbi wasolah. Siapa yang berjalan pada jalannya nanti sampai saja, cepat atau lambat. Itu pada rusdun ya. Ada ulama yang mengatakan ar-rusdu itu adalah isobatu wajhil haqiqah. Jadi isobatu wajhil haqiqah itu kita secara benar mendapatkan hakikat atau kebenaran itu. Benar pilihan kita. Isobatu wajhil haqiqah itu kalau diberikan pilihan 1 A atau B, dia memilih secara benar. Isobah itu dia sorah, kena dia pilih. Bagaimana cara agar pilihan-pilihan kita itu menjadi pilihan yang kena? Kita kan sering berada di antara 2 pilihan. Anak-anak muda kita
sering berada di antara dua pilihan. Sekarang musim pengamatan, masuk SMA atau SMK, pondok pesantren atau kalian biasa, mondok atau pulang pergi, tanam A atau B, tanam cabai atau tomat. Sering kita berada pada pilihan-pilihan yang kita sendiri bingung bagaimana iso berbuat jadi hakikah. Bagaimana agar pilihan kita itu ternyata itu yang benar. Ayat itu memberikan kepada Bapak, Ibu, kepada kita semuanya awalnya agar perjalanan kita menuju jalan yang benar, agar kita bisa memilih sesuatu yang benar. Ayat itu memberikan kita memberikan kita syarat-syaratnya. Ayat itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau ada orang yang bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang aku, firman Allah, jawab fa inni qarib. Ayat ini turun karena ada orang yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Nabi, katanya, aina Rabbuna, tahu Allah, di mana Allah? Aqribun huwa fanunajihi aqribun fanunadihi. Rapat ke Allah agar kami bisa bermunajat, ataukah Allah itu jauh sehingga kami perlu berteriak memanggil namanya? Munajat itu berdoa dengan suara yang pelan dan lirih. An-nida itu memanggil dengan suara yang keras. Ada yang bertanya kepada Nabi, aina Rabbuna, di mana Tuhan kami? Di mana Allah? Aqribun huwa fanunajihi, apakah Allah itu dekat sehingga cukup kami bermunajat dengan suara yang lirih? Abbaidun fanunajihi, ataukah dia jauh sehingga kami perlu bermunajat, mengeraskan suara kami untuk memanggilnya? Apa jawaban Allah? Fa inni qarib. Allah itu maha dekat. Jangan jawab di mana. Kalau ada anak-anak lucu itu bertanya di mana Allah, jangan jawab dengan tempat. Jawablah sesuai dengan petunjuk ayat ini. Allah itu dekat. Bal aqrabu ilaikum min hablil warid, bahkan lebih dekat daripada urat leher kita. Allah itu dekat. Apa bukti kedekatannya? Allah menunjukkan bukti-bukti yang zahir bahwa Allah itu dekat. Di ayat itu bukti yang sebelum kita, sebelum manusia pasti dia paham tentang bukti itu. Apa bukti Allah dekat? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya akan menjawab orang yang memanggil saya kalau dia memanggil saya. Saya akan menjawab doa orang yang memanggil saya kalau dia berdoa kepada saya. Coba kita hidup di dunia ini, kalau kita tidak dengar suara orang yang memanggil kita, kan tidak bisa kita jawab. Kita bisa mendengar panggilan orang, kendati dengan suaranya yang mirip, cuma mengatakan itu kan orang yang terdekat dengan kita yang bisa mendengar suara kita. Ya. Itu gambarannya, bukti penjelasan yang bahwa tidak perlu cerdas untuk memahami kedekatan Allah. Kita membaca Fatihah adalah sholat dengan suara yang diri, yang bahkan orang di samping kita tidak mendengar. Ukurannya telinga kita sendiri saja yang mendengarnya, kalau ulama bahkan saja. Orang di samping kita, di belakang kita bahkan tidak mendengar. Apa artinya? Maka jika Allah bisa mendengar bisikan lirik suara kita, maka rapat bahkan sangat dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syarat yang pertama.
Harus kita percaya Allah itu dekat. Orang yang putus asa kepada Allah itu termasuk sedang melakukan kesalahan dan dosa. Orang yang merasa Allah jauh darinya, misalnya ini contoh saja, alhamdulillah, Allah itu tidak pernah menolong kita, tidak pernah Allah membantu kita. Hati-hati, ini sudah melakukan kesalahan. Syarat pertama agar kita bisa berjalan ke arah yang benar, bisa memilih hal-hal dalam kehidupan kita ini dengan benar, harus yakin bahwa Allah itu dekat dengan hidup, dekat dengan kita semua. Bahkan orang sekali lagi, ya, Allah menyampaikan dalam Al-Quran, katakan wahai Nabi, untuk orang-orang yang asrafu ala anfusihim, yang sampai berlebih-lebihan berbuat dosa. Allah menyuruh Nabi untuk menyampaikan kepada orang-orang yang berlebih-lebihan dalam berbuat dosa. Apa makna berlebih-lebihan dalam berbuat dosa? Kalau dia punya waktu 24 jam, 18 jam dia berdosa. Allah menyampaikan, la tai'asu min rahmatillah, jangan putus asa kepada rahmat Allah. Bahkan ulama mengatakan, al-ya'su min rahmatillahi minal kabair, orang yang putus asa kepada rahmat Allah itu termasuk dosa besar. Putus asa terhadap rahmat Allah itu termasuk dosa besar. Mengapa? Karena dilarang secara tegas oleh Allah. Allah melarang secara tegas untuk berputus asa. Harus kita melakukan hal yang sebaliknya. Kita yakin Allah mendengar doa kita, Allah akan menjawab doa kita. Jadi ibu-ibu ketika sembahyang itu harus yakin Allah menerima sembahyang kita. Walaupun setelah selesai sembahyang kita bermuhasabah, berdoa, taqabbal minna sholatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Ya Allah, terimalah sembahyang kami, berdirinya kami, rukuknya kami, sujudnya kami, terimalah sujud kami ya Allah. Tetapi ketika kita bersujud dalam sholat, harus kita yakin Allah menerima sujud kita. Karena tidak boleh kita berdoa sambil ragu, ngendeng kepada orang lalu sambil ragu. Ibarat kata, ya dikasih iya, tidak dikasih juga entah. Kita terenteng sudah. Tidak boleh begitu sama Allah, karena Allah mengetahui hati kita. Orang yang pernah dalam berdoa itu Allah tahu. Orang yang mengaminkan dengan serius itu Allah tahu. Ada orang yang cuma membaca doa tapi tidak berdoa. Ada orang yang cuma mengaminkan tapi tidak mengharap doa itu dikabulkan. Dia hanya sekedar mengaminkan. Allah tahu hati kita. Kalau manusia kan tidak tahu kita berjorak-jorak atau ini ketika ngenteng. Ini pas berjorak-jorak itu kita dikasih. Pas kita serius tidak kita dikasih. Tapi Allah Maha tahu. Jika ketika sudah beribadah yakin. Ini yang pertama, harus yakin. Ini fitrah manusia. Coba ketika turun wahyu pertama itu turun pada tanggal 17 Ramadan. Itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu kenapa kita nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan awalnya. Karena pada tanggal 17 Ramadan lah surat Al-Alaq itu diturunkan di Gua Hira kepada Rasulullah SAW. Nabi itu khawatir, takut Nabi, sempat takut. Siapa yang tidak takut diberikan amanah besar? Siapa yang tidak khawatir kalau diberikan amanah besar yaitu menjadi nabi? Jadi bukan ketika nabi itu diberikan wahyu semangat langsung, oh saya nabi sekarang, hati-hati. Tidak, justru nabi itu takut. Padahal nabi itu tidak bisa kita kejar. Kenabian itu adalah predikat, adalah gelar yang tak ada manusia pun bisa mengejarnya. Dinabu keikhtiaran, dinara ilmuna. Beda dengan menjadi dokter, bisa disekolahkan. Kalau menjadi nabi ya tidak bisa. Tetapi istri beliau Sayyidah Khadijah
dengan fitrah kemanusiaannya menghibur Nabi. Tenang Nabi, tenang. Wallahi, demi Allah, la yukhzikallahu abadan. Allah tidak akan menghinakanmu, wahai suamiku. Allah tidak akan menghinakanmu, Allah tidak akan merugikanmu, Allah tidak akan menghancurkanmu. Mengapa Sayyidah Khadijah yakin? Nabi justru khawatir. Suaminya khawatir, tetapi istrinya yakin bahwa Allah akan menjaga suaminya. Apa jawaban Sayyidah Khadijah? Mengapa saya yakin Allah tidak akan menghinakan Nabi? Wa innaka la tasilur rahimah. Engkau adalah orang yang pandai menjaga hubungan silaturahmi. Wa tasbukul haditha. Engkau itu jujur dalam perbuatan. Wa tahmilul kalla. Engkau memikul kadang penderitaan banyak orang. Wa taksibul ma'dumah. Engkau mencari rezeki yang sebelumnya tidak ada, tetapi ketika kau dapatkan rezeki itu, engkau bagi juga sebagiannya untuk orang yang membutuhkan. Wa taqrid dhaifah. Engkau adalah orang yang paling pandai memuliakan tamu. Dengan hal-hal itu Sayyidah Khadijah yakin Allah tidak akan mengkhianati, tidak akan menghancurkan, tidak akan menghinakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Kalau sudah kita baik, kita sudah melaksanakan ikhtiar kita menjadi manusia yang sholat, yang bagus, maka yakin Allah tidak akan menghinakan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, syaratnya agar bisa as-sayru ila ittija' as-shahih, berjalan ke arah yang benar atau benar dalam memilih. Fal yastajibuni, jawab panggilan Allah. Apa makna menjawab panggilan Allah? Laksanakan perintah, apalagi panggilan Allah. Coba kalau orang berhaji, apa yang dia ucapkan? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kami datang memenuhi panggilan Allah. Kami datang ketika sholat, kita datang memenuhi panggilan Allah. Ketika datang haul dan nisab, kita datang dengan membayar zakat memenuhi panggilan Allah. Ketika panen padi sesuai dengan nisabnya, kita bayar zakat pertanian kita. Nanti satu saat ini bulan Ramadan, kita bayar zakat fitrah kita. Itu namanya fal yastajibuni. Mau dijawab oleh Allah, diberikan kekuatan untuk memilih yang benar, jawab ini panggilan-panggilan Allah ini. Berikan ijabah, jawaban untuk seruan-seruan perintah-perintah agama. Dan tidak ada ceritanya orang yang menjalankan perintah agama itu dikhianati oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, dibinasakan, dihinakan oleh Allah. Orang yang kena dan dalam kebenaran itu Allah yang menjaganya. Faliat tadi. Tetapi syaratnya apa? Wal yu'minu, harus tepati. Padahal syarat untuk beramal itu adalah beriman. Jika orang yang tidak beriman kan tidak diterima amal ibadahnya. Tetapi pada ayat ini berdoa dulu, berdoa tersebut meyakini Allah dekat, menjawab panggilan Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Ujung ayat ini wal yu'minu bi, artinya apa? Arah dengan melaksanakan agama, tapi dia tidak percaya agama bisa membahagiakannya. Ada orang yang sholat tapi tempati sembahyang itu mengatur maslahat, cuma sekedar menjalankan. Ada orang yang berpuasa tapi dia tidak percaya puasa itu ada manfaat dan maslahatnya. Bahkan ada orang yang yakin sama Allah tapi tidak percaya Allah bisa menolongnya. Dia lebih percaya pada uangnya, dia lebih percaya pada kekuatannya, dia lebih percaya kepada wewenangnya, dia lebih percaya kepada keluarga dan keturunannya. Tidak benar-benar percaya kepada Allah.
sehingga diakhiri dengan iman. Ya, karena begini, dulu ada orang Islam, sudah Islam dia, datang kepada Nabi, mengatakan aslamna, mengatakan mereka sudah beriman. Ya. Tetapi apa jawaban Allah? Kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Jangan ngaku beriman. Memang betul kalian sudah Islam, maka katakanlah aslamna. Tetapi iman belum masuk di hati kalian. Itu jawaban Al-Quran kepada ada kelompok orang yang mengaku datang kepada Nabi, memang sudah bersyahadat sudah Islam, tetapi ketika dia mengatakan amanna, kami betul-betul pasti, betul-betul beriman, Allah menjawab belum. Jadi jangan dulu mengatakan beriman, qulu aslamna. Betul, engkau semua sudah Islam. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, tetapi iman belum masuk ke hati kalian. Dan Allah menunjukkan itu ketika perang Hunain. Perang Hunain itu melawan pasukan Taif yang besar. Banyak orang-orang yang baru 2 minggu masuk Islam yang ikut menjadi tentara Nabi. Baru 2 minggu masuk Islam. Karena perang Hunain itu 14 hari atau 15 hari setelah Fathu Makkah. Sudah Islam dia, tetapi begitu ketemu musuh, mundur dia kabur. Perang Hunain itu Allah menunjukkan apa beda Islam dan iman. Kita ini sudah Islam, tapi hati yang penting. Ya, yakin tidak pada Allah yang Maha Dekat? Apa kita lebih yakin pada yang lain-lain? Perang Hunain itu menjadi gambaran dari Allah apa beda orang yang sudah Islam kemudian betul-betul dia bertegal berhenti berpegang teguh, dan orang yang Islam tetapi belum dia percaya tentang pertolongan Allah. Begitu digerebek oleh musuh dini hari setelah subuh, rara lari yang sekian ribuan lagi. Yang tersisa hanya 10 atau 11 orang, yaitu Nabi dan keluarga-keluarga orang-orang dekat Nabi. Mengapa? Gara-gara yang lemah imannya itu berani, ikut yang kuat-kuat imannya itu diperok. Ya. Dia kabur, banyak musuh. Yang kuat-kuat itu, yang pemberani itu jadinya ikut mundur. Bayangkan. Itu gambaran apa? Kalau di kelas arak 10 anak murid yang maju, ada 5 anak murid yang nakal, mana yang lebih cepat? Yang 5 itu jadi pacu, dan 10 jadi nakal. Dia 8 awet. Ini gara-gara yang masih sudah Islam tapi lemah imannya dan mundur dari perang Hunain, kabur kembali ke Mekah, yang kuat-kuat itu ikut mundur. Sampai akhirnya paman Nabi Al-Abbas itu disuruh oleh Nabi panggil kembali. Yang dipanggil oleh Al-Abbas paman Nabi itu tidak semua. Yang dipanggil adalah ya ahla Badrin, wahai alumni perang Badar, kembali. Secara ajaib panggilan itu didengar oleh sahabat-sahabat Nabi yang pernah menemani Nabi perang Badar itu. Akhirnya mereka yang kembali. Didengar panggilan itu walaupun mereka sudah jauh lari. Teriak, ya ashab Rasulullah, ya ahla Badrin, wahai sahabat Nabi saat tentu milik kancan Nabi. Karena sahabat itu artinya orang yang benar-benar bersama Nabi. Beda dia dengan Zabil, teman gantinya. Beda dengan Sodik, beda dengan Sohib. Ada bedanya. Dipanggil itu baru kembali betul-betul berhenti, betul-betul beriman. Yang lain itu belum keluar Islam imannya. Maka Allah mengatakan, bilang, katakan
walakin qulu aslamna qul lam tu'minu. Katakan wahai Nabi, mereka itu belum beriman. Walakin qulu aslamna, bilang Nabi baru masuk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman itu belum masuk secara kuat di hati. Makanya dalam ayat ini disuruh kita beramal soleh dulu oleh Allah, falyastajibu, baru kemudian disuruh pati. Karena khasiat itu, karena manfaat itu, karena hasil dari ibadah itu, maslahat dari zikir dan doa itu, kepada siapa dia datang? Kepada Nabi Pati. Lalu Bepati dari cerita. Maka sekali lagi, aslinya syarat diterimanya amal itu beriman juga, ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihat. Tetapi dalam ayat ini iman ditaruh di akhir. Yakini Allah dekat, jawab seruan Allah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, kemudian pati kepada Allah, baru lakallahu ya Rasul, baru bisa ar-rasyad, baru kita bisa menjalani sabilar rasyad, jalan-jalan yang penuh dengan petunjuk kebenaran, as-sayr ila ittija as-sahih, berjalan ke arah yang benar, atau isobatu wajhil haqiqah, mendapatkan pilihan yang benar. Itu pertamanya, laksanakan perintah Allah, iman pasti bahwa kalau sudah melaksanakan perintah Allah, insya Allah Ta'ala Allah itu dekat dan Allah akan menolong kita. Ya, mudah-mudahan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hati kita dipenuhi oleh iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma habbib ilaina iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, tumbuhkan keimanan di hati kami, hiasi hati kami dengan keimanan, buat hati kami itu tidak suka kepada kemaksiatan, buatlah hati kami tidak suka pada kekafiran, buatlah hati kami itu tidak suka kepada kefasikan dan kemunafikan, dan jadikanlah kami orang-orang yang rasyid, orang-orang yang pandai memilih mana yang baik untuk agama dan dunianya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pulang seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini, dan mari kita tutup dengan sama-sama mendapatkan penghargaan. Alhamdulillah, rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila sabilil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhubungan dulu pada jamaah perempuan beserta bapak-bapak RT, kami mohon untuk diri tuan guru ke rumah bersama.